bisa bertemu kembali dalam acara diskusi yang kita tunggu-tunggu, yaitu diskusi kopi hangat. Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang sangat penting bagi umat Islam, terutama kita yang berada di negara Indonesia, karena sering menghadapi problematika yang terus berulang, yaitu terjadinya perbedaan penetapan hari raya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa tema ini penting? Karena hari raya itu adalah Eid, hari besar umat Islam, di mana selayaknya umat Islam itu bersatu berjamaah bareng-bareng dalam melaksanakan dalam melaksanakan Eid, ya, apalagi dalam satu negara misalkan. Inilah nanti yang akan kita diskusikan, Bapak dan Ibu sekalian, pada diskusi kopi hangat ini. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa, sebelum kita memulai diskusi hangat, sebelum kita mulai diskusi, saya senantiasa tidak bosan untuk mengingatkan bahwa forum kajian kopi hangat ini adalah forum kajian dan diskusi yang menitik beratkan pada pembahasan tentang pemikiran dan juga politik Islam. Forum ini punya tujuan yang mulia, yaitu mewujudkan keterbukaan wawasan, perubahan paradigma, serta sekaligus ikut berkontribusi pada upaya-upaya mengakhiri masa transisi umat yang berkepanjangan menuju kematangan dan kedewasaan. Sehingga umat Islam yang menjadi mayoritas dari penduduk bangsa Indonesia menjadi umat yang kuat, umat yang punya power dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam konteks berbangsa dan bernegara. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang kalam, mari kita awali diskusi kopi hangat ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dengan segala hormat, waktu saya berikan kepada narasumber kita, beliau Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Ahmad Muzaffar Jufri LC MA. Kepada beliau saya persilahkan. Silakan Ustaz. Baik Dr. Abdurrahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Muhammad, ya, kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin imamul muttaqin wa qaidil ghuril mayamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsani middin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khair man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wa akhirah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khair man zakkaha anta waliyyu maulaha. Walhamdulillahil alamin. Para ustadz, ustadzah, alim ulama, Bapak Ibu, para peserta diskusi kopi hangat pada pagi hari ini, yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin, amin, disertai dengan keimanan dan kehangatan semangat insya Allah untuk terus memberikan kontribusi dalam kehidupan kita ini dengan kontribusi terbaik insya Allah. Barakallahu fikum.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunnah ajaran beliau. Baik, para ustadz dan ustadzah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tema tentang atau seputar perbedaan hari raya ini adalah satu tema yang menjadi salah satu prioritas perhatian saya sejak belasan tahun ya, sejak belasan tahun yang lalu. Iya. Jadi saya sangat concern dengan tema ini. Ya sebabnya adalah karena saya kira seperti kita semuanya tentu menginginkan umat Islam ini menjadi umat yang bersatu. Karena persatuan umat inilah yang merupakan syarat mutlak untuk umat ini menjadi kuat. Ketika umat Islam ini bersatu dan kuat, maka tidak akan ada masalah, tidak akan ada problem besar yang menghadang. Tapi ketika seperti kondisi saat ini umat Islam itu lemah dan faktor penyebab utama kelemahannya adalah perpecahan yang terjadi di antara kelompok-kelompok dan komponen-komponen umat, maka ya jangankan jadi masalah itu akan sangat banyak, masalah kecil menjadi besar, aslinya tidak masalah jadi masalah, jadi gitu. Nah, kita semuanya sepakat bahwa problem dan biang utama jadi persoalan dan permasalahan umat ini ada pada satu kata kunci adalah lemah dan kelemahan. Agar supaya umat ini lepas dari berbagai persoalannya, berbagai problematikanya, berbagai dilemanya, maka umat ini harus kuat. Ya, lemah dalam berbagai aspek, maka kuat berbagai aspek. Dan tadi kita sebutkan bahwa faktor penyebab utama, biang utama kelemahan adalah ada pada perpecahan. Maka bersatu dan persatuan itu merupakan satu keniscayaan. Jadi keniscayaan baik keniscayaan syar'i, darurah syar'iyah, maupun juga keniscayaan realita, keniscayaan tuntutan dakwah dan perjuangan serta kekinian. Itu tidak bisa tidak. Nah, itu untuk umat ini menjadi umat yang kuat, itu saya kira semua kita akan sepakat bahwa seluruh prasyarat, resources yang dibutuhkan untuk umat ini menjadi umat yang kuat, itu ada di dalamnya, dimiliki semuanya. Jadi itu ada semuanya. Nah, hanya saja sering saya katakan bahwa potensi-potensi kekuatan yang dimiliki oleh umat ini, mengapa kok tidak menjadikan umat ini menjadi kuat? Karena potensi-potensi itu tercecer. Seperti bahan bangunan. Jadi ada semen, ada batu, ada segala macam itu. Ada air, semua untuk sebuah bangunan yang kokoh kuat itu semua komponennya, semua bagiannya itu ada dimiliki. Tapi ketika bagian-bagian itu tercecer, jadi yang bawa pasir ini sendiri, maka ya tidak manfaat dan tidak terbentuk bangunan yang kuat itu. Bahkan potensi-potensi kekuatan itu, komponen-komponen itu tidak hanya tidak manfaat, tapi berpotensi untuk memberikan madarat. Itu batu-batunya bisa dipakai untuk tawuran, jadi lempar-lemparan.
Jadi pasirnya, semennya itu juga bisa membutakan mata dan segala macam. Di tengah para pekerja yang mungkin saling berselisih di antara mereka, akhirnya komponen bangunan itu akhirnya dipakai mereka untuk berkelahi antar mereka dan akhirnya merusak. Itu yang terjadi. Nah, agar supaya komponen kekuatan itu kemudian betul terbentuk darinya kekuatan umat, bangunan umat ini, maka umat ini harus bersatu. Oke, saya kira itu sebagai pengantar karena tema. Jadi saya sebelumnya mengusulkan kepada Dr. Muhammad Abdurrahman untuk ya mungkin sesuai dengan gaya saya. Jadi dinilai ini kasar, jadi to the point. Jadi saya sebutkan no untuk dualisme hari raya. Silahkan Jadi disampaikan saat tidak dalam masalah. Tapi peraturan. kemudian, masya Allah ubah menjadi lebih berkelas. Peran ulama menyatukan umat. Berarti kita di sini konteksnya harapan ya. Ya. Bukan berarti di sini kita memposisikan diri sebagai ulama, tapi kita berharap karena memang kita yakin solusi yang diharapkan terjadi bagi umat ini untuk keluar dari berbagai problematikanya itu ya tentu pemimpin dan qodahnya itu adalah para ulama. Itu di sini kita menyuarakan seruan, harapan, permohonan agar para ulama itu mengambil perannya, mengoptimalkan perannya. Insya Allah peran sudah dilakukan, tapi perlu lebih dioptimalkan. Jadi peran ulama dalam menyatukan umat. Nah, konteksnya dikatakan refleksi perbedaan penetapan hari raya. Ini sangat penting dan ini mengapa menjadi salah satu concern perhatian saya selama bertahun-tahun itu. Karena ya tadi itu. Jadi harapan persatuan umat itu menurut saya salah satu alat ukurnya, salah satu parameternya, salah satu tolak ukurnya itu dari masalah hari raya kita ini. Sudah bisa dibuat, harus dibuat. By design itu bisa selalu bersama, jadi gitu, selalu bersama, atau masih ada potensi berbeda ketika sering saya katakan ketika sang hilal itu tidak cukup ramah terhadap kita sehingga berada di posisi yang tidak aman. Nah, ketika beberapa tahun selama ini kita syukuri kita mengawali puasa Ramadan, mengakhirinya dengan Idul Fitri, kemudian kita berhari Idul Adha, puasa Arafah itu bersama-sama, itu masih sifatnya adalah by accident. Jadi sifatnya masih kebetulan meskipun kita syukuri, tapi kesyukuran kita masih agak gantung. Belum total dan penuh karena masih by accident. Ketika posisi hilal itu tidak aman, jadi tidak aman itu dua. Jadi artinya bahwa secara umum, ya tidak aman secara umum adalah ketika posisi hilal itu sudah berada di atas ufuk, di atas horizon, tapi dengan tingkat ketinggian yang belum memungkinkan untuk bisa dilihat. Jadi sudah di atas ufuk 1 derajat, 1,5 derajat, gitu, 2 derajat itu masih. Nah, ketika kondisi seperti itu potensi perbedaan selalu membayang sehingga setiap menjelang Ramadan kemudian hari raya itu saya berharap kapan ketika kita akan menyambut masuknya bulan Ramadan dan khususnya pada saat kita mau menghadapi hari raya itu pertanyaan umat lintas golongan, lintas partai itu satu. Kapan kita mulai puasa dan kapan kita berhari raya? Dan jawabannya sama. Tapi selama ini ketika ada potensi perbedaan dan saya selalu ditanya, itu Ustaz besok, jadi bukan kapan kita puasa. Kita puasa besok, beda nggak Ustaz? Hari raya besok ini beda atau nggak Ustaz?
Jadi itu karena biasanya saya minimal dua, karena saya bukan ahli hisab, tapi saya selalu apa itu concern dan mengikuti hasil hisab yang utamanya dikeluarkan oleh organisasi Muhammadiyah yang umumnya biasanya Hamin 2 bulan. Jadi awal Rajab itu maklumat sudah keluar. Itu yang saya jadikan patokan untuk saya mengetahui awal Ramadan nanti akan bareng atau tidak, Idul Fitri, Idul Adha akan beda atau sama. Itu dari situ saya sudah langsung tahu, sehingga saya selalu menjawab ya kayaknya 99,9% itu akan bareng, atau sebaliknya 99,9% itu akan beda. Itu dari situ. Nah, itu pertanyaannya itu tadi. Kita berharap ke depannya itu. Baik. Dalam konteks persatuan, saya mudah-mudahan saya bisa sampaikan dalam poin-poin yang mudah-mudahan bisa lebih singkat. Itu untuk umat ini bersatu, yang kita harapkan bukan berarti kemudian umat ini sama dalam segala hal. Jadi bersatu itu ada yang memang bersatu harus menyatu. Jadi dan sama, tidak boleh beda. Jadi gitu. Tapi ada bersatu itu yang justru dalam perbedaan. Jadi ada bersatu dalam kesatuan dan kesamaan, ada yang bersatu dalam keragaman dan perbedaan. Nah, bersatu dalam harus satu dan sama itu adalah dalam hal-hal prinsip, rukun iman, rukun Islam, prinsip-prinsip ajaran Islam itu mutlak. Untuk bersatu mutlak harus sama, harus satu. Beda itu pasti pecah. Tidak mungkin tidak. Furqah. Nah, umumnya untuk yang bersatu tapi tidak masalah, beragam dan berbeda, itu umumnya dalam masalah-masalah khilafiyah, furu'iyah, ijtihadiyah, non usuliyah. Itu prinsip dasarnya. Secara umum kita harus, umat ini harus bersatu dalam keragaman dan perbedaan. Ini kaidah umum. Ini kaidah umum. Baik secara teoritis maupun secara praktis. Baik secara normatif maupun secara implementatif. Perbedaan-perbedaan mazhab itu di sini kaidahnya kita toleransi bahkan sampai ke level kompromi. Tapi ada masalah-masalah, ada hal-hal, ada kondisi-kondisi dalam masalah khilafiyah, furu'iyah, ijtihadiyah, perbedaan dalam masalah non prinsip furu' yang bersifat ijtihad itu, ya, di mana di mana meskipun masalah khilafiyah furu'iyah, tapi untuk umat ini bersatu, maka umat harus sama, tidak boleh beda. Harus sama, tidak boleh beda. Jadi gitu. Ini khususnya dalam praktek. Khususnya dalam praktek. Nah, salah satu masalah, jadi gitu, momentum di mana masalahnya khilafiyah, tapi umat ini kalau untuk bersatu, maka dalam masalah itu umat harus sama dan tidak boleh beda, adalah dalam masalah penetapan hari raya. Secara praktek. Jadi gitu, secara praktek. Contoh, jadi ini nanti kita sebutkan. Makanya saya secara tegas mengatakan, jadi no untuk dualisme atau perbedaan hari raya. Itu karena di sini kalau umat ini bersatu. Nah, ini yang saya katakan bahwa mengapa saya menjadikan tema ini sebagai indikator utama, salah satu indikator utama dan sebagai tolak ukur parameter
harapan persatuan umat. Itu salah satunya saya gantungkan di sini. Artinya, ya tentu semua kita ingin dan berharap agar umat ini bersatu, jadi gitu. Itu kan ada tanda-tanda. Sejauh mana optimisme dan harapan kita besar atau kecil. Saya katakan bahwa salah satunya adalah tentang hari raya ini, penetapan hari raya. Ketika umat ini sudah bisa bersatu dalam arti menetapkan raya itu bersama-sama selalu by design dengan kesepakatan bukan hanya by accident, maka harapan persatuan umat itu semakin membesar dan membuncah. Tapi ketika ternyata potensi perbedaan itu masih membayang, jadi gitu, maka harapan itu jadi bukan kita putus asa, tapi harapan itu akhirnya kecil. Mengapa? Karena umat ini untuk bisa bersatu dalam arti menyatu dan bersama-sama menetapkan hari raya itu, ini ibaratnya di depan mata. Lebih peringatan. Jadi ini adalah apa itu? Jadi faktor-faktor ini di depan mata. Jadi, tapi ternyata ini paling mudah seharusnya, paling harus dan paling mudah, tapi ternyata masih belum mampu. Jadi gitu, belum mampu. Apalagi untuk bersatu dalam hal-hal yang lainnya, di mana apa itu faktor-faktornya itu sedikit. Insya Allah itu secara umum. Ya sehingga sekali lagi harapan kita ke depan, insya Allah itu. Nah, tapi kita berbicara di sini. Ini bukan dalam rangka untuk kita menjudge, dan kita bukan sedang berbicara tentang perbedaan hari raya pada tahun ini yang sudah berlalu, apalagi orientasinya untuk memenangkan atau membenarkan pendapat A atas B atau B atas A. Itu sudah terjadi dan dua-duanya benar. Dua-duanya dibenarkan. Baik yang berhari raya hari Rabu itu tanggal 28 Juni yang lalu maupun hari Kamis tanggal itu dua-duanya benar. Jadi gitu. Kita tidak sedang berkata itu, termasuk baik yang berpuasa Arafah tanggal 27 hari Selasa maupun yang berpuasa Arafah tanggal 28 hari Rabu. Itu untuk yang sudah terjadi itu sudah. Karena saya selalu membedakan dalam kita bicara tentang hukum itu antara hukum normatif, teoritis, idealistis itu dengan hukum secara realistis, praktis, implementatif. Itu kita bicara. Nah, konteksnya kita bicara ini adalah dalam konteks untuk kedepannya, dan kita menyuarakan harapan kita insya Allah kedepannya mudah-mudahan sampai. Dan ini bukan tema untuk masyarakat umum pada umumnya, tapi ini adalah tema yang harus disampaikan menjadi perhatian dan concern bagi para pengambil keputusan dan kebijakan, baik di pihak pemerintah maupun juga pimpinan-pimpinan ormas. Itu harapan kita ke depan, insya Allah. Itu yang kita harapkan. Di samping jadi ini adalah merupakan jadi upaya saya, karena salah satu concern saya dalam berbagai kajian itu adalah dengan tujuan utama, dengan goal untuk menata pemahaman dan pemikiran. Konteksnya di sini. Jadi karena yang saya dapati di antara faktor utama penghalang terjadinya kesamaan dan kebersamaan itu adalah karena ada pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran seputar hari raya atau penetapannya itu yang masih rancu.
perlu kita tata ulang. Jadi gitu. Perlu kita dudukkan di kursinya masing-masing, ibaratnya seperti itu. Artinya ketika itu terjadi, saya kira harapan untuk terjadinya apa yang kita inginkan, yaitu kita pada saat menjelang puasa Ramadan, menjelang Hari Raya, Idul Fitri, Idul Adha, itu tadi pertanyaannya sama, jawabannya sama, kapan kita mulai puasa dan kapan kita berhari raya. Jadi gitu. Dan enggak, menurut ini begini, menurut ini begini, tidak terjadi lagi. Itu harapan kita ke depan. Nah, itu sangat memungkinkan ketika pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran yang menurut saya masih cukup rancu itu bisa didudukkan, bisa ditata ulang. Dan ini bagian dari dari prioritas kita dalam dakwah di aspek pemikiran dan pemahaman. Tidak hanya masalah ini, tentu banyak sekali aspek-aspek yang lainnya di mana faktor penyebab permasalahan di antara umat itu adalah karena belum tertatanya pemahaman dan pemikiran pada umat. Jadi banyak yang tertukar-tukar, banyak yang bahkan terbalik-balik, usul dijadikan furu disikapi seperti usul gitu. Apalagi yang tidak mengakui, semua dianggap usul semuanya, ada yang semua dianggap furu semuanya, itu secara umum. Sehingga sering dalam konteks atau di tengah kerancuan pemahaman dan pemikiran itu, yang akhirnya merancukan sikap. Merancangkan sikap, sering saya bahasakan bahwa umat Islam yang biasanya atau yang justru tidak taat, jadi tidak taat, tidak rajin sholat, atau setidaknya tidak pernah terlihat ke masjid, itu di mata umumnya para pendakwah biasanya malah aman. Jadi tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang nguntiti, tidak ada yang mempermasalahkan. Yang nggak puasa, yang nggak sholat, atau yang nggak ke masjid. Tapi begitu seorang muslimah rajin sekali, taat sekali, yang laki-laki Masya Allah semangat dan rajin ke masjid, sholatnya Masya Allah, itu justru nggak aman. Akan ada yang nguntit dari belakang, dia ke masjid, ini masjid yang mana ini? Masjid yang kunut atau nggak kunut? Ketika masuk itu ada yang memperhatikan, dia ngangkat tangan takbiratul ihram itu setinggi apa? Terus kemudian dia nanti sedekap itu di mana? Di dada atau di bawah dagu atau di bawah dada atau di bawah pusat, ada yang memantau memperhatikan. Kalau dia imam itu bismillahnya keras atau pelan. Apalagi waktu subuh ini itu diperhatikan, dipermasalahkan dan nggak aman. Itu ketika duduk itu jarinya waktu tasyahud itu digerakkan kapan mulainya. Mulai dari at-tahiyat atau sejak asyhadu atau sejak illallah, terus digerak-gerakkan atau tidak, tuh ada yang mempersoalkan dan mempermasalahkan, nggak aman pokoknya. Jadi belum lagi ini nanti salawatan nggak salawatan, sayyidina nggak sayyidina, yasinan nggak ikut yasinan, itu dipermasalahkan semua untuk yang rajin, nggak aman. Tapi yang justru bermasalah prinsip-prinsipnya itu malah aman. Nah, ini bentuk-bentuk kerancuan, begitu juga dalam dakwah. Makanya harapan kita ini kita coba mudah-mudahan diskusi kopi hangat, tema-tema yang kita angkat, arah dan orientasinya juga dalam rangka untuk menata itu. Baik, karena yang tadi kita sebutkan, jadi saya selalu membedakan. Jadi itu bahwa dalam menyikapi khilafiyah, perbedaan antara yang berskala atau bersifat teoritis, normatif, idealistis, dengan yang bersifat realistis, praktis. Dalam konteks perbedaan hari raya ini, saya adalah salah satu penentang keras terjadinya dualisme hari raya. Jadi hari raya menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu secara teoritis normatif saya termasuk penentang keras.
no langsung untuk perbedaan hari raya. Secara teoritis. Jadi gitu. Ini tidak benar. Salah satu bid'ah mungkar apa itu era baru di Indonesia itu adalah dualisme hari raya ini. Tapi secara realistis praktis, ketika faktanya perbedaan itu tidak terhindarkan, saya termasuk yang paling toleran dengan toleransi yang tanpa batas. Jadi bisa jadi mungkin toleransi saya sendiri banyak yang menganggapnya kebablasan. Banyak alternatifnya jadi ini. Banyak sekali alternatifnya tuh saya tidak hanya saya tolerir dan saya bolehkan, saya mempraktekannya. Jadi untuk Idul Fitri, Idul Adha tahun lalu bukan tahun sekarang, itu saya termasuk yang mempraktekkan. Jadi karena ada perbedaan waktu itu, lupa saya Sabtu atau Ahad, Sabtu dan Ahad itu saya dalam berhari raya ikut yang jelas yang kedua, karena itu adalah hari raya yang real, yang jumhur. Tapi karena saya punya ikatan janji untuk berkhutbah waktu itu di kampung yang berhari raya hari pertama, itu saya salat Id dan khutbah itu di sana. Setelah itu saya pulang. Sorenya saya balik ke Surabaya. Di Surabaya di tempat saya tinggal baru hari raya besoknya saya salat lagi. Jadi gitu. Dan seterusnya itu seperti itu. Dan kalau saya ditanya, Ustaz, apakah itu ada contohnya? Saya jawab tidak ada. Jadi mengapa tidak ada? Kok dipraktekkan? Ya ini konsekuensi. Yang salah itu terjadinya 2 hari raya. Ini adalah fikih konsekuensi untuk fakta yang terjadi. Kalau ini mau dihilangkan, hilangkan dualisme hari raya. Itu yang saya inikan. Insya Allah seperti itu. Jadi kita bedakan ya. Jadi sekali lagi bahwa saya bukan menyalahkan itu ya. Saya kalau secara praktek ketika perbedaan masih belum bisa tercapai sesuai harapan kita, dan ini adalah tanggung jawab para pemimpin, Jadi bahwa secara umum ya ini, tapi ini kita suarakan selalu untuk kedepannya, dan di sini kita berkontribusi untuk menyampaikan hal-hal yang termasuk di antara faktor penyebabnya adalah ada pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang memang perlu ditata ulang dan didudukkan. Baik. Berikutnya adalah di antara yang ingin saya sampaikan tentang hari raya ini, bahwa ijma dari seluruh ulama sepanjang sejarah bahwa umat Islam selama setahun itu hanya memiliki 2 hari raya. 2 hari raya. Bukan 1, bukan 3, bukan 4, apalagi 6. Tidak ada satupun mazhab yang mengatakan bahwa ada lebih dari 2 hari. Ada 2 hari raya. Itu ijma'nya. Dan jadi Idul Fitri sehari, Idul Adha sehari. Itu kaidah dasarnya. Jadi gitu. Dan 2 hari raya ini itu penetapannya itu oleh Allah langsung. Jadi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nasai, Ahmad dan lain-lain, itu diriwayatkan ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah ke Madinah, beliau mendapati masyarakat Madinah itu memiliki 2 hari yang biasa mereka rayakan, mereka ramaikan, mereka peringati,
dan di situ ada kegembiraan, ada keramaian, ada keceriaan, dan ada permainan-permainan. Beliau bertanya, jadi, ma hadzanal yauman? Dua hari apa ini? Para sahabat Ansar menjawab bahwa ini adalah 2 hari yang biasa kita rayakan dulu sebelumnya. Kita bermain-main di situ, kita merayakannya seperti itu. Tolong perhatikan sabda Nabi. Nabi kemudian bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah. Allah. Innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma. Sungguh Allah telah mengganti, yang ganti Allah. Yang mengganti untuk kalian 2 hari raya yang biasa kalian rayakan itu dengan 2 hari raya yang lebih baik dari keduanya. Yaumal Adha wa Yaumal Fitr, yaitu Idul Adha, Idul Fitr. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, ya Abu Bakar, ketika ini dalam hari raya itu pernah ada dua gadis itu di rumah Ibunda Aisyah, berarti di rumah Nabi SAW. Itu bernyanyi-nyanyi, berdendang, bernyanyi-nyanyi. Datanglah Sayyidina Abu Bakar dan mau menghardik mereka, sampai mengatakan bahwa ini apakah seluruh setan itu ada di rumah Rasulullah. Nabi kemudian mengatakan, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Setiap kaum itu punya hari raya, hari yang dirayakan, dan ini adalah hari raya kita. Maksudnya biarkan mereka merayakan, mereka bersenang-senang dan mengungkapkan kegembiraan mereka dengan termasuk bernyanyi-nyanyi. Ditolerir pada hari raya, mungkin hal-hal yang mungkin tidak tolerir di yang lainnya. Karena hari raya itu spesial, khusus untuk dirayakan. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan bahwa ini sepakat bahwa hari raya Islam itu hanya ada 2. Jadi gitu. Yang diperingati, yang disiarkan secara khusus. Idul Fitri 1 hari, Idul Adha 1 hari. Itu Allah yang menetapkan langsung. Artinya apa? Artinya hal apapun, masalah apapun, alasan apapun, dalil apapun, kondisi apapun yang berpotensi menjadikan hari raya itu menjadi lebih dari 2, bisa menjadi 3, bisa menjadi 4, bisa menjadi 5, bisa menjadi 6, itu menyalahi syariat, menyalahi ketetapan Allah Ta'ala. Harus dihindarkan. Tidak boleh terjadi. Alasan apapun itu lemah dan marjuh kalau alasan itu ketika dipakai itu berpotensi untuk terjadinya dualisme hari raya. Karena ini menyalahi kaidah dasar. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Jadi enggak, ini kan metodenya banyak. Ini yang perlu saya sampaikan bahwa metode banyak itu nanti ya kita lihat. Jadi apakah dalil yang selama ini dijadikan alasan untuk terjadinya perbedaan hari raya itu cukup kuat sehingga mengubah syariat dasar. Hari raya yang aslinya hanya 2 itu bisa menjadi 3, bisa jadi 4, sampai menjadi 6, bahkan bisa menjadi 8 di Indonesia ini. Jadi gitu. Mari kita lihat. Nah, poin berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini dalam rangka untuk menata pemahaman kita. Puasa Ramadan, khususnya Idul Fitri dan Idul Adha, 2 hari raya ini adalah merupakan momentum syiar kebersamaan, ibadah jamaiyah, la fardiyah, bukan ibadah personal. Ini syariatnya. Ini syariatnya. Jadi apa itu? Ada hadis riwayat Imam Tirmizi dan lain-lain
disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Jadi kapan puasa Ramadan adalah pada hari di mana kalian bersama-sama berpuasa. Kapan berhari Idul Fitri adalah ketika kalian semua bersama-sama merayakan Idul Fitri. Kapan Idul Adha? Ketika kalian semuanya bersama-sama merayakan Idul Adha. Atau dalam versi riwayat lain, as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhhin nas. Kapan mulai puasa Ramadan adalah ketika masyarakat kaum muslimin bersama-sama mulai puasa. Kapan Idul Fitri? Ketika kaum muslim bersama-sama merayakan Idul Fitri. Kapan hari raya Idul Adha? Ketika kaum muslimin bersama-sama merayakan Idul Adha. Jadi gitu. Kebersamaannya itu. Ini merupakan identitas, tabiat, sifat utama hari raya. Jadi bahwa kebersamaan. Makanya mengapa di dalam hadis ini. Jadi baik. Ini langsung kita sebutkan poin berikutnya. Ya, hadis tentang ini, tentang apa? Tentang bahwa ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang saya kira banyak di antara kita mengetahuinya atau bahkan menghafalnya. Itu hadis Ummu Atiyah. Jadi di mana Rasulullah SAW menyebutkan saat hari raya itu beliau mengatakan mewakili kaum perempuan, umirna, kami semua diperintahkan. Yang merintahkan siapa? Nabi SAW. Kami semua diperintahkan untuk mengajak keluar an-nukhrijal huyadha. Jadi wa dhawatil khudur yaumal idain. Jadi kita itu diperintahkan oleh Nabi untuk mengajak keluar itu kaum perempuan yang sedang berhalangan, yang sedang haid, yang tidak boleh salat. Tapi pada hari raya ajak serta keluar, bahkan termasuk zawatil khudur. Al-awatiq zawatil khudur itu adalah gadis-gadis yang umumnya itu dipingit di rumah. Tidak boleh keluar atau jarang keluar, tapi khusus hari raya mereka disuruh ikut keluar dalam rangka apa? Untuk menyaksikan keramaian, ikut meramaikan dan mensyiarkan. Karena sifat hari raya adalah itu. Insyaallah. Nah, di sini yang selama ini ada menurut saya kesalahan pemahaman dan persepsi. Jadi hari raya itu, Idul Fitri atau Idul Adha itu bukan soal kapan kita sholat Id. Selama ini itu debat ribut-ribut tentang penentuan dengan ru'yah, dengan hisab, itu kan rata-rata itu berbicara bukan kapan hari raya, tapi kapan kita sholat Id. Jadi hari raya itu, Idul Fitri, Idul Adha, itu disederhanakan menjadi sholat Id. Bukan. Hari raya atau Id, Al-Fitr wal Adha itu bukan masalah sholat Id. Sesuai dengan namanya, Id itu yaumul ihtifal, yaumul dzikra. Hari raya itu hari yang dirayakan. Perhatikan, hari yang dirayakan. Sehingga ketika kita bicara kapan hari raya itu kapan? Terserah mau memakai metode apapun, ru'yah, hisab, ru'yah lokal, ru'yah global, hisab hakiki wujudul hilal, hisab imkan ru'yah, dan seterusnya. Itu intinya adalah kita mau menentukan kapan hari yang secara fakta akan kita rayakan bersama-sama. Hari yang dirayakan dengan segala fenomena syiar perayaan, peringatan.
kegembiraan, keceriaan, kesukacitaan, keramaian, kemeriahan. Namanya merayakan hari itu ya tentu tidak sendiri-sendiri, tidak masing-masing. Nah, ketika kita sudah menetapkan kapan hari yang kita akan rayakan bersama-sama dengan berbagai syiar kegembiraan dan keramaian, nah pada hari itulah kita akan melaksanakan salat Id. Jadi salat Id mengikuti penetapan hari raya, bukan hari raya mengikuti salat Id. Sehingga kapan kita salat Id terus dianggap itu hari raya. Nah, ketika terjadi perbedaan seperti yang selama ini terjadi, mohon maaf, itu banyak terjadi karena persepsinya hari raya adalah salat Id, pokoknya salat Id, maka terjadilah diadakan salat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, tapi hari itu tidak ada hari yang dirayakan. Tidak ada syiar keramaian, tidak ada syiar kegembiraan bersama. Jadi gitu. Ada salat Id tapi tidak ada hari raya. Jadi gitu. Itu harapan kita ke depan tidak terjadi. Tidak terjadi. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha plus penyembelihan hewan korban itu bagian dari syiar saja. Salah satu syiar dari syiar keramaian, peringatan, kesemarakan, kegembiraan hari raya. Selebihnya masih banyak syiar-syiar yang lainnya. Insya Allah begitu. Nah ini yang apa itu kita sebutkan. Baik, jadi intinya adalah bahwa hari raya harus bersama-sama. Hari raya itu hari yang dirayakan dengan kebersamaan, keramaian, bukan masing-masing. Hari raya adalah momentum syiar kebersamaan, bukan personal, ibadah personal. Ini yang inti, ini yang esensi dari hari raya itu. Nah, terus kemudian kan kapan kita menentukan hari raya kan tergantung metode yang diikuti. Mengapa terjadi perbedaan? Karena perbedaan metode. Oke, mari kita lihat. Jadi gitu. Metode dan mazhab yang terjadi itu khilafiyah. Ijtihadiyah, khilafiyah, dan tentang metode penetapan awal bulan. Baik awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, awal bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi gitu. Yang atas dasar penetapan itulah maka kemudian ditentukan kapan puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi gitu. Itu tentang mazhab dan metode itu sangat beragam. Banyak. Minimal ada 5 mazhab. Dan kelima-limanya ditolerir, kelima-limanya syar'i, kelima-limanya masing-masing punya dalilnya sendiri-sendiri. Dan mengikuti penetapan berdasarkan salah satu metode manapun di antara kelima mazhab itu secara umum syar'i dan ditolerir. Perhatikan, secara umum syar'i dan ditolerir. Yang prinsip utama ada 2, mazhab ru'yah dan hisab. Ini sudah 2. Tapi dari masing-masing mengembang menjadi 4. Karena masing-masing juga ada 2 mazhab. Ada mazhab ru'yah global, ru'yah alamiah, berdasarkan ittihadul matla', bahwa matla' tempat terbitnya bulan itu seluruh dunia satu. Ini malah mazhab jumhur. Mestinya kalau jumhur ya pendapatnya itu satu. Kita perhatikan ini mazhab jumhur, padahal pada saat para ulama jumhur waktu itu menetapkan kesatuan matla' atau ru'yah alamiah itu kondisi justru tidak memungkinkan. Karena pada saat itu informasi, alat komunikasi masih sangat sulit.
Terbatas sekali. Justru sekarang ini seharusnya mazhab jumhur ini paling mungkin dilaksanakan. Karena dunia sudah seperti qaryah kabirah. Jadi seperti desa besar gitu aja. Jadi apa yang terjadi di Saudi di mana saja itu dengan mudah, hitungan detik itu bisa sampai kepada kita dengan mudah. Oke, ada ru'yah alamiah, ada ru'yah mahaliyah. Ini utamanya mazhab Syafi'i. Jadi ru'yah mahaliyah. Jadi ru'yah lokal. Ru'yah lokal ini kalau menurut mazhab Syafi'i pada zaman itu ditentukan oleh jarak. Ada yang saya pernah menemukan video cuplikan video salah seorang ustadz berbicara tentang bahwa praktek penetapan awal bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha di Indonesia ini itu dikatakan tidak berdasarkan hadis Quraib yang terkenal itu, riwayat Imam Muslim, hadis Ibnu Abbas, kisah Quraib bagi yang dan tidak juga mengikuti mazhab ru'yah mahaliyahnya Imam Syafi'i. Karena menurut beliau bahwa kalau tekstual mengikuti standar ru'yah mahaliyah Imam Syafi'i, negara Indonesia ini itu bisa terbagi menjadi 6 matla' hilal menurut Imam Syafi'i, kata beliau. Jadi ya saya tidak memperkali itu, tapi intinya adalah ada ru'yah lokal, ru'yah global, hisab juga ada, hisab hakiki wujudil hilal, ya, dan ada hisab imkanur ru'yah. Coba kita bagi yang mengikuti. Jadi seperti contoh di Indonesia, sama-sama menganut mazhab hisab antara Muhammadiyah dan Persis. Ketika ada potensi perbedaan, itu selalu berbeda. Seperti kemarin, Idul Fitri, Idul Adha, itu dengan memakai metode hisab yang sama, dengan hasil hisab yang secara umum sama, tapi kesimpulan akhir keputusannya berbeda. Berbeda. Jadi kayak kemarin misalnya bahwa itu Muhammadiyah menetapkan Idul Adha itu tanggal 28 Juni, hari Rabu. Persis yang sama-sama menetapkan Idul Adha berdasarkan hisab sama seperti Muhammadiyah dengan hasil penghitungan hisab yang secara umum tidak beda, itu menetapkan hari Kamis tanggal 29 Juni. Karena yang beda apa? Yang beda dasarnya. Kriterianya. Muhammadiyah berdasarkan standar wujudul hilal, pokoknya hilal sudah wujud ada di atas ufuk, berapapun ketinggiannya berarti ini sudah tanda bulan baru. Persis itu standarnya adalah imkanur ru'yah, dan ini mazhab jumhur. Saya sampai saat ini mohon maaf belum pernah mendapati, membaca, mendengar seorang ulama pun, satu mazhab pun yang dalam hisab itu memakai standar wujudul hilal. Semua yang saya tahu penganut hisab itu standarnya imkanur ru'yah. Nah, di sini imkanur ru'yah ini bisa terpecah lagi. Tergantung standar imkanur ru'yahnya itu berapa minimalnya. Indonesia dulu pernah memakai 2 derajat. Terus diubah menjadi 3 derajat, mengikuti kesepakatan Mabims. Jadi gitu. Jadi kesepakatan Menteri Agama negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Menjadi 3. Jadi gitu. Saya wallahualam yang saya dengar katanya Persis itu 4 derajat. Bahkan internasional ada yang 5 sampai 6 derajat. Itu kalau kita sebutkan semuanya itu sudah menjadi berapa mazhab itu? Itu banyak sekali. Terus ada selain mazhab ru'yah dan hisab, itu ada mazhab kelima khusus untuk Idul Adha, dan saya justru menganut mazhab ini khusus untuk Idul Adha. Itu penetapannya bukan ru'yah atau hisab, lebih ke rubah ke ru'yah global mungkin, tapi lebih ke mengikuti praktek manasik haji di tanah suci. Itu mungkin mazhab kelima. Oke. Kita tidak sering berbicara mana yang lebih kuat, mana yang lemah. Tapi maksudnya bahwa tentang metode untuk menentukan
menentukan Idul Fitri, Idul Adha, dua hari raya itu metodenya sangat relatif. Karena banyaknya mazhab yang semuanya itu ditolerir syar'i dan dimungkinkan. Mazhab manapun dipakai, maka hasilnya itu ditolerir dan dimungkinkan. Nah, di sini yang kemudian perlu kita ingatkan. Ketika metode ini sifatnya ijtihadi, khilafiyah, dan faktanya banyak mazhab, yang harus kita sikapi dengan sikap toleransi, mengakui kesemuanya itu, tapi dalam praktek ketika terjadi perbedaan otot-ototan, kekeh-kekehan, jadi gitu, itu kan kesannya seolah-olah pengaruh salah satu mazhab itu begitu memutlakkan dan membakukan mazhabnya. Jadi gitu. Tidak mau beranjak darinya sama sekali, seolah sebuah prinsip keyakinan seperti rukun iman, rukun Islam. Ini sebuah kesalahan. Yang lainnya kemudian, ini pemahaman yang perlu kita tata adalah bahwa umumnya penganut mazhab yang akhirnya menjadikan terjadinya dualisme itu sangat kuat kesan bahwa masalah metode yang dipilih yang itu sifatnya relatif, ijtihadi, itu lebih dimutlakan, lebih diutamakan daripada mencapai kebersamaan dan kesatuan yang menjadi esensi dari Idul Fitri, Idul Adha, yang seharusnya hanya satu. Seharusnya sebaliknya, ini masalah metode itu adalah masalah yang sangat relatif, beragam mazhab, di mana kesemuanya dimungkinkan, ditolerir, jadi gitu. Tapi esensi Idul Fitri, Idul Adha adalah kebersamaan. Ini harus diutamakan. Karena itu hakikatnya, itu adalah intinya. Insya Allah begitu. Nah, dari sini maka perlu diluruskan ketika dalam penetapan Idul Fitri, Idul Adha, hari raya di dalam Islam selama ini, itu yang dijadikan sebagai acuan utama hanya metode yang relatif tadi itu, yang beragam tadi itu, yang banyak tadi itu. Padahal tadi kita sudah bacakan bahwa ada penetapan lain, bahwa hari raya itu adalah hari yang dirayakan bersama-sama, kebersamaan. Kapan Idul Fitri? Ketika masyarakat kaum muslim bersama-sama beridul fitri. Kapan Idul Adha? Seperti itu. Sehingga yang benar menurut saya, yang lebih kuat dan tepat itu adalah bahwa harus dipadukan antara metode dan kebersamaan. Makanya saya kalau ditanya mana metode yang paling kuat, adalah metode yang dengan metode itu umat Islam dalam satu tempat, dalam minimal satu zona waktu, dalam satu zona waktu misalnya gitu minimal, atau ya sebaiknya satu negara, karena sekarang ini mudah, meskipun zona beda-beda zona waktunya, tapi negara kesatuan Indonesia itu sangat mudah untuk dijadikan satu. Itu mana metode yang dengan metode itu kemudian umat Islam bisa mewujudkan hari raya yang dirayakan bersama-sama, maka itulah metode yang paling kuat. Jadi pemaduan seharusnya bukan ini, karena kalau kita masing-masing kekeh dengan pilihan mazhab untuk metode penetapannya dan itu dimutlakkan, dibakukan, ya sampai hari kiamat akan seperti itu. Tapi faktanya adalah bahwa ada sisi yang lainnya yang juga harus disertakan, yaitu bukan masalah metode penetapan awal bulannya, tapi praktek hari rayanya sebagai momentum syiar kebersamaan. Kapan secara real terwujud? Indonesia kapan hari rayanya? Maka itulah Idul Fitri Indonesia, itulah Idul Adha Indonesia. Dan pada saat itulah kita salat, dan pada saat itulah kita ini kan, soal begitu. Nah, kita tambahkan bahwa dalam konteks ini, karena tadi sifatnya penentuan Idul Fitri, Idul Adha itu adalah ijtihadi, metodenya juga sangat banyak, mazhabnya sangat banyak, relatif sifatnya. Karena ijtihadi, kaidah dasarnya ijtihad itu
dalam masalah-masalah ijtihadiyat, kalau yang belajar ilmu usul fikih menyikapi keragaman mazhab dalam masalah-masalah furu'iyah ijtihadiyah, itu kan tentang mana yang benar, mana yang salah, itu ulama usul fikih terbelah menjadi dua. Ada mazhab musawwibah yang berpendapat bahwa misalnya 4 mazhab beda semuanya, itu kan 4-4-nya benar atau dibenarkan menurut Allah. Allah tidak menetapkan di situ kebenaran itu hanya satu. Keempat-empatnya sebagai hasil ijtihad 4 ulama mujtahid itu dibenarkan semuanya. Sehingga nggak masalah. Ada mazhab yang kedua, mazhab mukhatti'ah. Jadi membenarkan satu, menyalahkan yang lainnya. Jadi ketika ada 4 mazhab tadi, ada 4 atau 5 mazhab penentuan awal bulan, itu menurut mazhab mukhatti'ah, yang mazhab yang menyalahkan, maksudnya jadi di antara mazhab itu ada satu yang benar menurut Allah, menurut Rasulullah SAW, yang lainnya salah. Hanya saja mereka mengatakan bahwa yang salah dikatakan bahwa al-musib wahid, jadi gitu, wal baqiyah mukhtiun, tapi al-musib ghairu muta'ayyin, ghairu ma'ruf. Tapi yang benar yang satu itu tidak bisa diklaim secara mutlak mazhab A atau B atau C. Jadi betul satu, tapi yang satu itu tidak bisa ditentukan, tidak boleh ditentukan, tidak boleh didefinitifkan. Jadi gitu, secara mutlak. Mungkin mazhab A, mungkin mazhab B. Oleh karena itu, maka kaidahnya adalah bahwa baik mengikuti mazhab musawwibah atau mukhatti'ah, itu hasilnya bahwa kesimpulan hasil apapun itu ditolerir secara syar'i dan dibenarkan. Maka di sini kita melihat bahwa gimana kalau ternyata kita kemarin menentukan awal bulan salah. Sering kita debat pada saat itu maghrib hari kedua, isya hari kedua. Ini bulannya udah tinggi, berarti kemarin salah, berarti ini itu enggak. Itu andai salah pun itu kesalahan yang tidak disalahkan. Perhatikan, dalam masalah khilafiyah furu'iyah ijtihadiyah, itu andai bahwa salah satu mazhab itu salah, yang itu kita sepakati, itu kita jadikan itu hasil yang kesalahan yang tidak disalahkan. Artinya dia dibenarkan sebagai konsekuensi dari perbedaan keragaman. Terus tadi yang saya sebutkan bahwa ini penegasan saja bahwa khilafiyah dalam penetapan hari raya itu hanya ditolerir terjadinya secara wacana dan teori, tapi tidak ditolerir sama sekali secara praktek dan dalam realita. Nah, sebabnya yang tadi kita sebutkan itu karena tentang metode penetapan yang menjadi faktor penyebab terjadinya khilafiyah itu relatif sekali, sementara esensi hari raya adalah kebersamaan. Karena tidak mungkin kita bisa, ya namanya merayakan hari ya bersama-sama. Sehingga hari raya gitu, tidak masing-masing. Sekali lagi bahwa hari raya bukan salat Id. Salat Id itu mengikuti kapan hari raya yang dirayakan, baru kemudian itu. Terus kemudian khilafiyah, jadi terkait dengan ini, jadi ketika metode seseorang berpedoman kepada salah satu metode sesuai dengan mazhab yang ada itu adalah terus kemudian berkonsekuensi terjadinya dualisme hari raya, kondisi itu, kesimpulan itu tidak syar'i. Kita kata gitu. Lalu kemudian kita mengambil ibrah dari fakta sejarah. Jadi fakta sejarahnya, monggo nanti barangkali ada ustadz-ustadzah yang barangkali pernah baca, tapi sejauh pengetahuan saya
itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah belasan abad. Dalam sejarah umat Islam, itu terjadi dualisme hari raya dalam satu kota, dalam satu wilayah. Pernah terjadi dalam wilayah yang berbeda, berjauhan. Terus waktu itu komunikasi masih sangat terbatas sekali. Tapi satu kota belum pernah terjadi. Di kota Mekah ada 2 hari raya, kota Madinah 2 hari raya, di kota Baghdad ada 2 hari raya, di kota Damaskus ada 2 hari raya. Itu belum pernah terjadi, meskipun perbedaan mazhab penetapan dan penentuan itu, metodenya antara ru'yah dan hisab dua lama. Setidaknya sejak mulai dikenalnya ilmu falak, ilmu hisab. Saya kurang tahu. Mungkin bagi yang mungkin punya dasar bisa menyampaikannya. Sejak saat itu para ulama ada yang menganut hisab, ada yang ru'yah. Imam As-Subki, ulama mazhab Syafi'i terkenal abad 8 Hijriyah, itu saat itu beliau mengatakan, beliau penganut mazhab hisab yang mungkin sering dikutip oleh Gus Bah, Taqiyuddin As-Subki. Itu beliau mengatakan bahwa misalnya seandainya pada saat dilakukan ru'yah, itu ada seseorang yang mengaku menyaksikan hilal, tapi ilmu hisab yang muktabar itu memustahilkan hilal bisa dilihat. Ilmu hisab muktabar abad 8 Hijriah. Belum dikenal ilmu astronomi seperti sekarang yang sangat canggih. Abad 8 Hijriah itu belum mengatakan bahwa ilmu hisab yang muktabar memustahilkan hilal bisa dilihat, tapi ada yang mengaku melihat hilal. Menurut beliau, hakim qadhi wajib menolak kesaksiannya. Artinya ini potensi khilafiyah sudah terjadi. Meskipun begitu, di zaman Imam Subki, sebelumnya, sesudahnya, belum pernah terjadi secara praktek. Di kota beliau tinggal, di daerah beliau tinggal, wilayah beliau tinggal, terjadi dualisme hari raya. Meskipun metode penentuannya berbeda-beda. Padahal, wallahualam, saya perlu juga mungkin lebih dikonfirmasi, diklarifikasi, itu soal salat 5 waktu. Itu pernah saya dengar, itu di era-era taklid yang sampai pada titik yang paling nadir di antara taklid mazhab itu pernah terjadi. Dalam satu waktu di satu masjid, saya pernah dengar, wallahualam era kapan dan atau betul tidak, mungkin silakan di tabayun. Itu saya pernah dengar itu terjadi di Masjidil Haram. Pernah di Masjidil Haram itu pada setiap waktu sholat itu ada 4 jamaah sesuai dengan 4 mazhab. Jamaah mazhab Hanafi sendiri, mazhab Maliki sendiri, mazhab Syafi'i sendiri, mazhab Hambali sendiri. Bahkan saya mendapatkan riwayat dari salah seorang ustadz, hafidh, alumni Damaskus, itu bercerita kepada saya, di Masjid Jami' Amawi di Damaskus, peninggalan Bani Umayyah, itu bekas mihrabnya imam 4 mazhab itu masih ada Ustaz sampai sekarang. Wallahualam ya, kata saya belum pernah ke sana. Kata beliau, itu masih ada bekasnya. Ini mihrab imamnya jamaah mazhab Hanafi. Ini mihrab imamnya jamaah mazhab Maliki. Ini mihrab imamnya jamaah mazhab Syafi'i. Ini mihrab imamnya jamaah mazhab ini. Di setiap waktu sholat. Di satu masjid jami'. Itu pernah, wallahualam, tapi saya dengar pernah terjadi, tapi sepanjang sejarah belum pernah mereka yang berbeda seperti itu terjadi dualisme Idul Fitri, Idul Adha di satu kota. Di kita bukan di satu kota, satu rumah. Satu rumah, orang tua dengan anak, sesama saudara, mertua dengan menantu beda. Itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Terus kemudian kita mengambil ibrah dari praktek di negara lain selain Indonesia. Mohon yang tahu bahwa ada negara lain yang seperti Indonesia, di mana beda, itu tolong beritahu saya. Setahu saya itu tidak ada, bahkan termasuk di negara Eropa.
yang tidak ada campur tangan ke penguasa di sana. Itu yang saya dengar. Silakan bagi yang sudah pernah ke sana dan tahu persis, mungkin meralat. Karena ini saya mendengar di Eropa itu tidak satu negara, daratan Eropa beberapa negara, tokoh-tokoh pemimpin organisasi Islam di sana setiap menjelang Ramadan itu mereka berkumpul dari beragam organisasi, dari berbagai negara, dari berbagai etnis, dari berbagai mazhab. Tokoh-tokoh pimpinan organisasi Islam di sana itu ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari India, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Turki, ada yang dari Mesir, ada yang mungkin dari Indonesia atau dari Asia Tenggara. Jadi berbeda bangsa, berbeda mazhab, berbeda negara. Ini info yang saya terima. Setiap menjelang Ramadan mereka berkumpul mendiskusikan untuk menetapkan kapan mulai puasa Ramadan, kapan hari raya, kapan Idul Fitri. Dan akhirnya setelah musyawarah dan diskusi itu mereka keluar dengan satu kesimpulan bersama yang diikuti semuanya. Ini yang saya katakan bahwa berbeda antara mereka dalam metode penetapan secara wacana teori, tapi tidak secara praktek. Yang menarik, dan ini Dr. Muhammad Abdurrahman lebih tahu, jadi gitu. Itu yang menurut saya paling menarik di Mesir. Di Mesir itu sejak era Jamal Abdel Nasir, Anwar Sadat, Husni Mubarak, sekarang As-Sisi, itu mungkin bisa dikatakan gerakan Islam di sana, harakah Islamiyah di sana Banyak. Itu perlu didiskusikan itu. Ibaratnya mungkin gini. Dalam hampir semua kebijakan pemerintah itu mereka oposisi. Ibaratnya ya. Jadi harakah Islam itu oposisi terhadap keputusan pemerintah dalam berbagai kebijakan politik. Tapi ada satu keputusan pemerintah yang tidak dioposisi oleh harakah Islamiyah, yaitu ketika mufti negara resmi mengumumkan kapan hari raya, kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha. Dan memang mereka, mohon maaf, Rahman silahkan dikonfirmasi, itu memang tidak melakukan ru'yah. Itu karena mereka memahami, yang saya pahami, yang saya tangkap, bahwa mereka memahami bahwa penetapan Ramadan Idul Fitri ini bukan masalah pribadi. Ini kebersamaan. Dan secara umum yang digunakan oleh mufti negara itu juga setidaknya ditolerir. Ya sudah. Itu harapan kita ke sana. Terlepas bagaimana itu. Yang terakhir, poin terakhir, saya perlu mohon maaf secara khusus kepada pimpinan pusat Muhammadiyah, Ketua Umum Prof. Haidar Nasir, karena saya pernah mendapatkan cuplikan videonya yang saya dengar beliau itu jadi menganalogikan perbedaan hari raya Idul Fitri, Idul Adha yang terjadi, diminta untuk ya sudah ditolerir, dibenarkan, itu seperti kita mentolerir perbedaan kunut subuh misalnya. Ini saya mohon maaf tidak sependapat. Kecuali ketika yang dimaksudkan perbedaan kunut subuh itu adalah subuhnya terjadi di satu masjid di satu waktu. Jadi gitu. Artinya bahwa kita menyikapi perbedaan itu. Tapi di sini, atau dalam konteks bahwa ini ditolerir untuk terjadinya di negara yang berbeda-beda. Wilayah berbeda-beda. Tapi untuk perbedaan hari raya, dualisme hari raya di satu kota, di satu wilayah, jadi gitu. Apalagi di satu rumah, Saya pernah sekian belas tahun yang lalu itu ngisi di radio konsultasi Ramadan, itu ada, karena Idul Fitri itu berbeda, itu suami atau istrinya waktu itu atau dua-duanya konsultasi di radio, saya waktu narasumbernya itu minta pandangan dan bertanya
Gimana saat ini besok ini Idul Fitri berbeda, masalahnya kami suami istri berbeda. Jadi suaminya ikut Idul Fitri yang pertama, istrinya ikut yang kedua. Ya, saya sampaikan secara umum bahwa mestinya itu tidak terjadi, minimal suami istri harus satu, tapi andai bahwa tetap tidak bisa bersama-sama, ya tolong nanti jadi misalnya bahwa dua hal. Yang pertama adalah tolong jangan cerai gara-gara ini. Itu pesan saya. Terus ada poin kedua itu nanti kalau ternyata pada saat suaminya sudah berhari raya, jadi gitu, kan sudah nggak puasa, istrinya masih puasa, terus kemudian suaminya di siang hari minta jatah kepada istri, tolong jangan tanya kepada ustadz atau jangan tanya kepada saya apa hukumnya, jadi gitu. Oke, jadi ada kondisi seperti itu. Nah, ini saya katakan bahwa itu untuk beda negara oke. Tapi satu negara, ya, satu wilayah, satu kota, satu desa, bahkan satu rumah, mohon maaf, Prof. Haidar, itu tidak toleran. Jadi apa itu, beliau menuntut untuk ditolererinya itu ada dua jamaah yang berbeda, yang satu kunut, yang satu nggak kunut. Terus kemudian kedua-duanya jamaah satu masjid, mau sholat subuh di satu waktu. Terus kita mentolerirnya adalah mengizinkan terjadinya dualisme jamaah di satu waktu di satu masjid. Itu. Jadi gitu. Kalau beda masjid itu sama seperti beda negara, beda wilayah. Misalnya gitu. Sehingga terus gimana ya sama ya seperti mungkin pernah kita apa itu. Jadi insya Allah gitu. Saya kira itu Allah alam ternyata apa itu. Iya, udah banyak tanggapan tuh Mas Rahman. Barakallahu fikum, silakan. Monggo, ngapunten, ini sekedar untuk silakan diskusi, silakan ditambahkan, dikurangi. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Jazakumullah khairan Ustazana Ustaz Muzaffar yang telah memaparkan presentasi yang luar biasa ya. Kita mendapatkan banyak maklumat pada pagi ini. Tapi ada supaya diskusi kita lebih menarik barangkali ya, ada beberapa poin yang saya catat gitu kan. Ya, terlepas dari berbagai macam adanya kriteria dalam penetapan gitu kan. Dalam sejarah ya sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Muzaffar itu tidak ada di negara manapun ya dalam satu rumah itu terjadi perbedaan Idul Fitri gitu kan. Nah, ini yang menjadi catatan ya. Kemudian juga ya kalau di negara-negara lain itu yang menyatukan penentuan Idul Fitri, Idul Adha itu adalah negara karena ada mufti. Bagaimana dengan regulasi di Indonesia yang Menteri Agamanya sendiri mengatakan kita bertoleransi dengan pihak-pihak yang berbeda. Ini artinya ada perbedaan regulasi terkait undang-undangnya. Dan di Indonesia nggak ada mufti. Ketika tidak ada mufti, maka kaedah yang mengatakan hukumul hakim ilzam, keputusan pemerintah itu adalah mengikat dan mengangkat segala perbedaan, itu tidak akan bisa tereksekusi, terimplementasi dalam konteks negara Indonesia. Berbeda dengan negara Mesir. Di Mesir memang banyak organisasi, banyak oposisi, ada Jamaah Islamiyah, ada Jamiah Syariah, ada Ikhwan Muslimin, tapi mereka bersatu ikut mufti. Nah, di negara kita itu nggak ada regulasi yang mengatur seperti itu. Nah, ini mungkin kita lebih perdalam nanti. Saya persilahkan. Muftinya sidang isbat. Silakan. Tapi hasil sidang isbatnya saat nggak wajib diikuti gitu loh. Silakan ya, yang makanya beda gitu. Beliau termasuk ikut tanggung jawab berarti kan. Oke, ya, tadi ada yang angkat tangan ini. Saya persilahkan dulu Dr. Abdurrahim. Setelah itu ada Ustadz Hasanah dari Lawang ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dari Lawang, Zat. Oh, Lawang ya. Dari Sulsel itu kan. Yes. Kalau Lawang tetangga saya.
Ya silakan, Dr. Ya, Tohir. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rahman, Ustadz Ahmad Muzaffar atas presentasinya yang sungguh luar biasa dan menurut hemat saya ini ide dan gagasan yang cukup menarik. Saya singkat saja, menurut hemat saya ini adalah satu metode pandangan yang menggunakan pendekatan maqasid dan wasail. Bahwa hari raya itu sebagai maqasidnya, sebagai tujuannya dengan segala bahwa seorang muslim itu merayakan hari raya, persatuan dan kebersamaan di hari raya sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudahun nas. Atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Idul Fitri itu ketika orang-orang merayakan Idul Fitri dan begitu juga Idul Adha. Artinya bahwa Idul Adha itu sebagai tujuannya, perayaan itu sebagai tujuan, kegembiraan, persatuan, kebersamaan sebagai tujuannya, lalu kemudian sholat id, termasuk juga zakat fitrah, termasuk juga adalah penyembelihan binatang kurban, termasuk adalah memakai pakaian yang baru, termasuk adalah takbir, tahmid, dan tahlil adalah sarana. Ini jadi menurut hemat saya adalah sesuatu pendekatan yang cukup menarik bahwa makosid dengan wasail. Mana menentukan, kita tentukan makosidnya terlebih dahulu, baru kemudian kita pilih mana yang posisinya sebagai wasail. Ini tentu akan lebih positif sebenarnya pendekatan yang semacam ini. Karena ketimbang kita sibuk dalam hal wasail, tapi kemudian kita melalaikan makosidnya. Nah ini satu menurut hemat saya pandangan yang cukup menarik. Kemudian yang kedua, ada satu kaidah bahwa di dalam maqasid itu dan ada juga satu karya bahwa kita itu diperbolehkan mengambil pandangan yang lemah yang bisa jadi itu marjuh, tetapi ada maslahat rajihah. Jadi misalnya ada satu kelompok kita memandang satu pandangan itu bisa jadi dikatakan marjuh secara kajian teoritis, tetapi secara fakta lapangan bahwa maslahat yang sebagai tujuan syariah itu mutahaqqqiqah ketika pendapat itu diambil. Maka itu tidak menjadi persoalan, bahkan itulah yang menjadi satu kaidah dari kaidah-kaidah maqasid, bahwa agama itu adalah maslahat. Bila maslahat itu mutahaqqqiqah, benar-benar terwujud dalam satu pandangan yang bisa jadi dianggap marjuh untuk pandangan sebagian ulama, maka tidak masalah. Kemudian yang ketiga, poin ketiga adalah banyak sekali persoalan-persoalan dalam keagamaan ini yang dipandang sebagai agama, maksudnya adalah seakan sebagai ta'abudi, tetapi sebenarnya adalah konteksnya adalah siasah. Nah, ketika Bilal ya kalau nggak salah menghadap seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan bahwa ada seorang melihat hilal, kemudian sampaikan kepada Bilal kalau nggak salah, mungkin misalnya wazin finnas, sampaikan kepada orang bahwa besok Ramadan. Artinya bahwa ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini posisinya sebagai seorang pemimpin yang kemudian penetapan besok Ramadan. Berarti penetapan Ramadan atau penetapan Idul Fitri, Idul Adha itu tidak lepas dari konteks siasah, konteks sebagai kebijakan. Maka agama itu ada dalam tataran nazari teorinya, ada dalam tataran tanzilinya, aplikasinya, yang di situ karena berhubungan dengan maslahatan publik, maka di sini ada peran atau sisi-sisi politik. Jadi ada sisi politik yang tidak bisa kita lupakan atau posisi kebijakan. Kemudian yang kedua, keempat ya, bila terjadi satu persoalan, perbedaan sudut pandang terkait dengan maslahat, maslahat itu ada maslahat pribadi dan maslahat yang berhubungan dengan publik. Kalau maslahat itu berhubungan dengan pribadi, maka pribadi itu sendiri yang mengukur. Tapi kalau kemaslahatan itu berhubungan dengan publik, maka pihak yang memiliki otoritas yang menentukan kebijakan berdasarkan menilai kemaslahatan bagi kemaslahatan publik itu. Cuman lagi-lagi memang banyak persoalan konteks Indonesia, sebagaimana tadi Ustaz Rahman juga singgung, bahwa mungkin kaidah qadaul qadi yarfa'ul khilaf
itu untuk relevansinya dalam konteks Indonesia perlu kita kaji ulang. Karena memang kebijakan politiknya bahwa memberikan kebebasan dalam beragama. Wallahu alam bisawab, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima Itu kasih dipahami. barakallahu fikum. Ya, selanjutnya Ustadz Hasanah, setelah itu ada Ibu Sita ya. Bu Sita. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya bahagia karena ini pertama kali saya ikut sempat mengikuti majelis ilmu yang sangat berkah ini karena persoalan waktu ya. Kami kan di tengah ini, jadi ini pun sebetulnya udah mestinya siap-siap melayani mahasiswa kita ya. Masya Tapi Allah, karena sangat tertarik dengan pembahasan dan saya banyak mendapat tambahan ilmu dari Syekh kita Ustaz Ahmad Mudhafar dan insya Allah juga para masyayikh, para dakatir yang ada di majelis ini ya. Saya tidak panjang dan saya hanya ingin menyimpulkan apa yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Syekh kita, bahwa sebetulnya secara prinsip masalah khilafiyah ini relatif sudah selesai kalau dari sisi konsep, dari sisi teori. Dan anehnya semua orang pihak-pihak yang berbeda perayaannya juga mengatakan bahwa ini adalah khilafiyah. Nggak ada yang kemudian mengatakan bahwa ini syariah. Semuanya menganggap bahwa ini adalah fikih, dan saya kira ini juga satu hal yang perlu kita sosialisasikan banyak ke umat kita, membedakan antara syariah dengan fikih. Gitu. Karena itu juga yang saya lihat masih kadang-kadang terjadi. Kita berbeda fikih, tapi seolah-olah kita berbeda syariah. Gitu. Dan itu mungkin salah satu faktornya karena ya itu tadi, pemahaman kita yang belum merata. Nah, saya kembali pada apa yang disampaikan oleh Dr. Rahman, bahwa sebenarnya substansi atau konteks kita mengangkat tema perbedaan ini bukan karena kita ingin juga terjebak dalam memberi energi banyak pada masalah-masalah khilafiyah, karena saya kira kita dulu, saya masih ingat kita di doktrin dulu ya bahwa jangan kita banyak melibatkan diri dalam hal-hal yang sifatnya khilafiyah gitu ya. Dan saya masih pegang itu, bukan berarti bahwa kita tidak peduli, tidak konsen pada masalah-masalah khilafiyah ya. Tetapi yang memang menjadi perhatian kita, seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, bahwa sebetulnya ada satu persepsi juga yang perlu diluruskan, menyamakan antara sholat Id dengan perayaan Id. Nah, barangkali ini ya memang perlu disuarakan juga gitu, karena kalau hanya berbeda sholat Id kan relatif nggak masalah gitu. Tapi ketika berbeda di dalam kegembiraan, berbeda dalam kebersamaan yang seharusnya diselebrasi, itu kan yang jadi harapan kita ke depannya gitu. Nah, menurut saya bahwa sebetulnya problem kita di Indonesia ini bukan lagi soal perbedaan metode, perbedaan penetapan gitu. Tapi yang menjadi harapan kita, dan barangkali ini konteks kita mengangkat tema ini adalah kapan waktunya di satu saat nanti kita ini bisa menata umat dan merekat bangsa dengan membuat suatu format perbedaan, ya, format perbedaan yang kita terima sama-sama, tetapi dalam perbedaan itu kita juga bisa bersama, gitu. Nah, itu yang barangkali jadi konsen kita, dan ini saya kaitkan dengan keberadaan kopi hangat ini, bahwa konsen kita sebetulnya adalah pada persoalan politik Islam dan sebagainya. Sehingga saya berharap hanya seperti ini. Mudah-mudahan satu saat ya, dengan perjuangan-perjuangan di aspek siasah itu, kita bisa menghadirkan sosok pemegang pengambil kebijakan, pengambil keputusan, sehingga kaidah yang tadi, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, ya, itu bisa kita wujudkan gitu. Jadi kalau saya hisab Ustaz Dr. Rahman itu ru'yah, oke, kita terima itu sebagai masalah khilafiyah. Tapi ayo kita sama-sama hari rayanya gitu. Kenapa? Karena ada al-hakim yang bisa
kita cintai, yang bisa kita akseptabilitasnya itu cukup kita terima bersama, sehingga apa yang menjadi keputusan, kalau Ustaz Muzaffar tadi sempat saya dengar itu, yang hakimnya adalah apa itu? Sidang Yang isbat. isbat itu, ya. Majelis isbat itu, karena kan di situ ada semua ormas gitu. Yang tidak sepaham dengan hakim pun ada juga di situ, ada juga perwakilannya. Gitu. Nah, ini yang mungkin titik perjuangan kita di situ. Semoga satu saat nanti format perbedaan teori yang tadi Ustadz Muzaffar sampaikan itu, teori perbedaan dalam konsep, dalam teori fikih itu kemudian kita bisa pertemukan di dalam praktik, ya. Terutama kalau substansi id-nya itu kita apa yang disampaikan itu, saya sangat-sangat mendapat suatu inspirasi dari Ustadz Muzaffar, bahwa sebetulnya bukan persoalan sholat kapan kita sholat Idul Adha, kapan kita sholat Idul Fitri, tetapi kegembiraan, kebahagiaan yang diselebrasi itu yang menjadi persoalan gitu. Jadi saya kira itu yang bisa saya dapat banyak dari Ustaz Muzaffar, dan saya kira perjuangan kita masih panjang. Bagaimana suatu saat menemukan hakim yang kemudian hukmuhu yarfa'u khilafan. Saya pamit karena saya. Masyaallah. Zakin narakum insyaallah. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Masyaallah. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan Dr. Hasanah dari Makassar ya, kalau nggak salah. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Dr. Sitra ya, memberikan tanggapan. Ya, jazakallah Mas Rahman. Jazakallah khair Ustaz Muzaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya singkat saja karena di chat sudah ada yang bertanya sejak tadi ya, saya lihat 2 orang. Saya melihatnya dari teori ilmu politik ya. Jadi frame-nya ini yang diungkapkan oleh Skopol dalam bukunya Bring the State Back In, ya, kembalikan peran negara gitu. Kalau melihat seperti ini, kita memang bicara tentang relasi antara negara dengan civil society, dan kelihatan sekali bahwa ini negara minimalis gitu. Ketika dia tidak mampu menjembatani perbedaan ini, maka kemudian bisa dikatakan ya dalam banyak hal juga gitu, bisa dianggap sebagai negara yang fungsinya minimalis kalau dari teori ilmu politik ya. Padahal kalau kita melihat misalnya terkait dengan, kalau salah tolong dikoreksi Ustaz Muzaffar, terkait dengan hudud misalnya, hukum pidana. Walaupun dulu kejadian Laskar Jihad ya di Ambon, ketika ada yang anggotanya berbuat zina lalu terjadi dirajam cara ini, maka itu dianggap menyalahi hukum negara gitu ya, karena memang kaitan hudud dengan rajam, kemudian mungkin dengan potong tangan, kisos, itu harus otoritatif gitu, harus ada wewenang negara, kekuasaan negara untuk menyelenggarakannya kayak gitu. Nah, kaitan dengan tadi yang itu satu peran ya. Artinya kalau kita lihat memang terjadi seperti timbangan ya, kalmizan. Pada saat mungkin negara perannya melemah, tadi yang menurut Mas Rahman tadi bilang, ya udahlah kita hormati aja perbedaan, kayak gitu-gitu Menteri Agamanya ya. Nah, pada saat negara perannya melemah, minimalis, ya maka kemudian siklusnya menguat. Nah, padahal tadi Ustadz Hasanah Lawang ya, Bapak Hasanah Lawang tadi mengatakan bahwa apa ya? Dia mengatakan, kok jadi lupa. Astagfirullah sholli ala Muhammad. Beliau mengatakan bahwa negara punya ada di dalam majelis yang bermusyawarah tentang penentuan itu kan ada unsur Muhammadiyah juga, ada unsur NU juga, mungkin ada unsur Persis juga. Nah, ini di saat ini. Jadi artinya bagaimana sebenarnya relasi antara civil society ini dengan pemerintah? Toh dalam penentuan, katakanlah dalam musyawarah penetapan kapan mulai saum ya, kapan penetapan awal Ramadan, kapan penetapan awal Zulhijjah, berarti berdampak juga kapan penetapan hari raya. Tentu ada unsur di sana. Jadi kalau ada terjadi dialektika atau katakanlah pro dan kontra gitu atau perbedaan, kenapa tidak diselesaikan
di dalam majelis itu, sehingga yang menjadi korban adalah umat yang bingung gitu. Ada yang mengatakan, oh kalau Muhammadiyah itu orang-orang yang lebih intelek dan dasar pertimbangan itu lebih canggih. Ini pemerintahnya pemerintah yang gak jelas gitu ya, pemerintahnya bukan yang Islami dan seterusnya, itu yang beredar di masyarakat. Itu satu poin. Poin kedua, tadi Ustadz Muzafar bicara tentang Eropa. Ini satu contoh yang menarik ya, karena apa? Sebenarnya kalau kita lihat benar-benar Indonesia sebagai mayoritas populasi Muslim terbesar di dunia, sebenarnya harus bisa menjadi contoh juga ya, seperti ketika Qatar menjadi tuan rumah Olimpiade Qatar, itu menjadi etalase Islam banget gitu ya. Orang banyak mengenal Islam dan menjadi mualaf tuh banyak ketika mereka hadir untuk menonton bola di Qatar. Dan Indonesia juga harusnya menjadi contoh juga dengan mayoritas populasi Muslim terbesar di dunia. Tapi kenyataannya belum. Nah, sementara sekarang kita bisa melihat Eropa sudah mulai kolaps, Amerika sudah mulai kolaps. Sebenarnya kesempatan negeri-negeri Muslim ini bangkit menjadi kekuatan besar dunia gitu. Dan berarti kemudian leading, memimpin peradaban dunia mendatang. Karena kita yakin hanya dengan peradaban Islam maka akan terjadi peradaban yang konstruktif gitu. Nah, ya terkait Eropa, jadi memang ada yang disebut sebagai Ikatan Islamische Gemeinschaft gitu. Jadi persatuan Islam di Eropa, justru karena mereka mungkin minoritas, seluruh Eropa sebenarnya 30 juta ya. 30 jutaan. Di Jerman sekitar 5 juta, di Perancis lebih besar sekitar 6 juta atau 7 juta gitu ya. Tapi tetap minoritas dibanding populasi di Jerman, populasi ini. Nah, karena itu saya lihat di situ yang leading sebenarnya adalah orang-orang dari Turki terutama. Karena masjid-masjidnya rata-rata yang didirikan baik itu di Belanda, saya pernah lihat sendiri masjidnya di Belanda, di Jerman, rata-rata masjid Turki. Nah, tetapi karena Miligorus dulu Erbakan punya andil untuk mewujudkan Islamische Gemeinschaft karena dia insinyur lulusan Jerman dan temannya Pak Habibie gitu ya. Nah, itu sampai penetapan khatib, kemudian juga imam masjid, itu sesuatu yang dirundingkan mereka lintas negara gitu. Jadi karena mereka sama-sama Muslim minoritas ini, umatnya itu pemimpin-pemimpin umatnya itu ya bersatu gitu. Sampai juga terjadi kekompakan bukan hanya dari penetapan hari raya, bahkan sampai hal-hal yang terkait mungkin silabus atau apa menjadi satu hal yang dirundingkan. Mungkin kita bisa bercermin juga seperti itu. Kenapa ormas-ormas Islam sebagai bagian dari civil society itu tidak saling menguatkan satu sama lain sehingga punya posisi tawar mungkin terhadap pemerintah, terjadi pola relasi yang lebih kuat antara pemerintah dengan civil society. Itu aja Mas Rahman. Baik, terima kasih Sita atas tanggapannya yang luar biasa. Sebelum Ustadz Muzafar memberikan tanggapan, saya bacakan dulu ya pertanyaan yang ada dalam chatting ini apa sih? Belum buka dari tadi. Caku. Oh, dari Caku, dari Mas Sukma ya. Assalamualaikum, mau tanya Pak Ustadz, bagaimana posisi hari raya dalam kebangkitan umat? Yang saya baru tahu, ukuran kebangkitan umat itu setidaknya ada dalam dua hal. Yang pertama adalah ilmu dan sholat subuh. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika harus disepakati bahwa perbedaan metode hanya di tataran teoritis, maka pemutus perbedaan di tataran praktek adalah pemerintah. Dan harus bergantian jika hanya ketika terjadi potensi perbedaan saat secara teori tidak sama. Ini dari Mas Ansori. Itu pertanyaan melalui chatting ya. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadz Muzafar untuk memberikan tanggapan sekaligus closing statement. Sudah. Iya, kalau untuk kebangkitan umat, ya saya kira kita semuanya sepakat. Ya kalau tadi dengan ilmu, ya banyak faktor yang bisa kita sebutkan. Tapi yang dalam konteks kita dan selama ini saya sebutkan itu adalah bahwa
kalau dari sisi ilmu itu maksudnya apa? Jadi lebih ke pemahaman dan pemikiran. Nah ini yang saya sampaikan bahwa jadi ilmu pun ilmu yang metodologis, yang manhaji, yang tertata, munazzam. Jadi gitu. Karena banyak yang memahami ilmu itu pertama hafalan, yang kedua pengetahuan, tahu ayat, tahu hadis, tahu ini, tahu itu, jadi gitu. Tapi pemahaman, pemikiran dalam menyikapi segala sesuatu ini sangat penting sekali. Jadi gitu. Ya perbedaan-perbedaan yang menimbulkan perpecahan itu banyak terjadi dari kalangan para ulama dalam arti yang memiliki pengetahuan secara teori ini itu, tapi ternyata secara implementasi tidak mampu untuk mewujudkan itu. Artinya bahwa ya tadi kita katakan bahwa kita tata mana masalah usul yang bersifat prinsipil dan bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana kita mana saja usul itu dan prinsip itu, terus mana furu dan bagaimana kita menyikapinya. Yang tahu usul furu tapi secara praktek ternyata juga menyikapi masalah furu sama seperti menyikapi masalah usul, menyikapi usul sama seperti menyikapi furu. Jadi seperti itu. Nah ini kan kita tata ulang seperti yang sedang kita bahas ini. Tadi oleh Dr. Abdul Rahim sudah disampaikan bahwa di sini ada maqasid, di sini ada wasail, ada tujuan, ada sarana dan jalan. Nah, metode yang selama ini dimutlakkan dan kemudian menjadi perdebatan itu seolah-olah dijadikan sebagai maqasid, tujuan. Pokoknya saya ini, pokoknya saya ini. Yang benar hanya ini, yang lainnya salah. Sementara maqasidnya adalah bahwa hari raya itu adalah kebersamaan, syiar kebersamaan, dan itu dalilnya tidak terhitung jumlahnya dan praktek seperti itu. Nah itu terkalahkan akhirnya. Jadi, nah ini kalau kita tidak clear di situ tentang bagaimana cara kita atau jadi untuk akhirnya memutus. Jadi yang memiliki otoritas untuk menetapkan dan kemudian diterima oleh semuanya itu relatif menurut saya. Makanya saya tidak dalam konteks ini saya tidak berbicara dalam konteks ini pemerintah lemah, pemerintah kuat. Jadi gitu. Karena kalau secara pemahaman itu belum clear, ketika nanti pemerintah hanya misalnya kok kuat dan kemudian udah tidak mengizinkan, itu juga heboh. Jadi gitu, heboh. Kayak Malaysia nanti. Nah, ya ada di Malaysia seperti itu. Saya ada beberapa kawan dari Madinah dulu yang di PAS dan lain sebagainya itu ya mereka terpaksa. Saya kira itu tidak terjadi di Mesir. Karena apa? Mereka menerima Food Mufti itu dengan kelegowoan karena memang harusnya begitu. Nah, saya mementingkan faktor itu bahwa nanti alat penyatunya apa, pemerintah atau apa. Makanya saya tadi contohkan kayak pemerintah seperti di Eropa. Peran ulama itu, Ustaz. Iya. Dan kesadaran itu tinggal nanti bahwa ternyata nanti bisa dengan cara kompromi bahwa tahun ini pakai metode ini, tahun itu metode itu, apapun bisa. Jadi terus udah pakai ini itu, mau pakai apa segala macam itu. Saya katakan bahwa untuk sidang isbat dalam konteks penentuan itu sebetulnya secara cara menurut saya dibanding dengan negara yang lainnya itu mungkin yang barangkali salah satu yang paling bagus, paling ideal. Karena melibatkan semua komponen dan semua pihak. Di negara lain enggak, ya sudah mufti negara langsung tetapkan gitu.
Tapi kan babnya bukan di situnya. Jadi bahwa itu bab lain, maka saya tidak melibatkan bicara tentang pemerintah terus kemudian kita pandangan ulul amri nggak ulul amri. Kalau ini enggak, kita itu kalau itu yang kita bahas, kita nanti akan debat mendefinisikan ulul amri itu definisinya apa segala macam, nggak akan selesai sampai hari kiamat. Bukan di situ menurut saya. Jadi apapun apa itu faktor dan alat penyatunya nanti lewat apa, jadi kayak gitu. Itu yang terpenting adalah ada kesadaran. Metode apapun yang penting bahwa hari raya itu bersama. Harus. Itu intinya di situ. Ada etikat. Jadi itu kan itu yang pemahaman, Zat. Tapi ketika mementingkan enggak metode ini yang benar. Yang itu satu merasa berdosa kalau kita mengikuti yang lainnya, itu pemahaman perlu kita luruskan. Itu berarti telah menjadikan wasilah sebagai ghayah, wasilah sebagai maksud atau maqasid. Nah, itu harus kita clearkan, itu fokus kita di situ. Fokus kita di situ. Jadi sehingga nanti kalau kita bicara bahwa apa itu persatuan atau kebangkitan umat itu dari ilmu pengetahuan itu fokusnya pada pemahaman, pemikiran yang tertata, bukan pada penguasaan konten-konten pengetahuan. Ilmu itu mutlak harus, tapi tentang bagaimana kita memahami setiap masalah itu seperti itu. Jadi saya kira itu, saya kira itu. Baik. Bagian akhir tadi apa teh? Kayaknya ada yang itu cuma tanggapan aja Ustaz. Apa terkait justru pertanyaan tadi poin yang terakhir. Secara teoritis kita memang boleh berbeda, tetapi untuk menyatukan itu kan perlu peran pemerintah, intinya begitu. Iya, ya itu bab lain nanti kita. Ya, tapi yang paling utama bagi saya adalah kita tata dulu pemahaman pemikiran yang terjadi. Artinya sehingga ketika nanti itu berbeda, ketika menyikapi keputusan misalnya ada mufti atau keputusan sidang itsbat, itu diyakini sebagai sebuah kesalahan fatal yang prinsipil kan susah. Jadi dan itu tidak, dan nanti akan ada saja mungkin enggak, akhirnya kemudian karena Idul Fitri, Idul Adha itu dipahami yang penting salat Id, sehingga banyak yang salat Id di rumahnya sendiri dengan 10 jamaah. Jadi gitu. Tapi ketika kita Idul Fitri, Idul Adha bukan masalah salat Id. Salat Id hanya salah satu syiarnya. Baik. Tapi yang inti dan esensi adalah suasana peringatan, perayaan, kegembiraan, keceriaan, dan kebersamaan, syiar kebersamaan, syiar kejamaan itu. Itu kalau itu dipahami ya sudah, itu cara dan metode apapun oke, yang penting menuju ke tujuan yang sama itu. Insyaallah itu barakallahu fikum. Baik. Masya Allah, luar biasa. Tak terasa kita diskusi sudah 1,5 jam lebih ya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum diskusi ini kita tutup, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan yang disampaikan dari hasil diskusi ini, bahwa inti dari perayaan Idul Fitri, Idul Adha itu adalah ibadah kebersamaan, ya, kita bersama-sama merayakan hari raya. Ya. Oleh karenanya, supaya ke depan, resolusi ke depan agar kita bisa bersatu dalam melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha, maka perlu resolusi. Ya, ini ada ide saja dari saya tadi. Yang pertama itu, kalau kita ingin bersama-sama secara internasional, maka negara-negara Islam perlu merumuskan kalender internasional bersama. Itu kalau secara internasional. Tapi dalam konteks negara kita Indonesia, maka perlu melakukan 2 hal. Yang pertama, harus melakukan konsensus bersama tentang kriteria. Ya. Dan kriteria itu harus disepakati bersama, yang intinya memadukan antara metode sekaligus unsur pemersatu itu, metode yang mempersatukan semuanya. Dan yang kedua, supaya kita bersatu itu harus sepakat siapakah yang punya otoritas dalam membuat kebijakan. Ketika kita tidak sepakat kriteria, tidak punya sepakat tentang otoritas yang mengeluarkan kebijakan, di sini nggak akan pernah kelar ini. Itu aja poinnya. Barakallahu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara.
kita akhiri diskusi kopi hangat ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanaka alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz Muzaffar. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Insya Allah. Pamit. Assalamualaikum.